Hai teman-teman semua, aku Marta dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Berbeda dari video seri ekonomi mikro lainnya, kali ini kita bakal bahas beberapa soal studi kasus dan esai dari UTS tahun 2022 dan 2023. Simak yuk! Diketahui total cost sama dengan 500 tambah 60 Q, di mana TC adalah biaya total dalam juta rupiah dan Q atau quantity adalah jumlah total barang yang produksi dalam juta. Ditanya, A. Berapa biaya tetap perusahaan? Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu total cost. Apa itu total cost? Total cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan produksinya. Dalam jangka pendek, total cost terdiri dari dua unsur, yaitu fixed cost dan variable cost. Apa itu fixed cost? Fixed cost ini merupakan biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan dan tidak tergantung pada berapa banyak barang yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi mau sedikit atau banyak produksi yang sedang dilakukan, besaran dari fixed cost ini tetap. Dan ini dalam bentuk konstanta. Contohnya adalah biaya sewa gedung ataupun bangunan. Sedangkan variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tergantung pada jumlah kuantitas yang diproduksi. Ciri-cirinya ini ada variable Q. Nah, tapi dalam jangka panjang, sekilas informasi, dalam jangka panjang total cost ini semuanya itu menjadi variable cost. Kayak misalnya tadi fixed cost kan, itu contohnya lah gedung ataupun biaya sewa bangunan. Nah, dalam jangka panjang ini diprediksi usahanya ini melakukan ekspansi, jadi memiliki banyak cabang sehingga biaya gedung itu tidak lagi menjadi fixed cost tapi sudah menjadi variable cost. Nah, di sini pertanyaan A itu adalah berapa biaya tetap perusahaan. TC sama dengan 500 ditambah 60 Q. Biaya tetap adalah konstanta, berarti 500 juta. Karena ingat lagi bahwa TC ini dinyatakan dalam juta rupiah. Kemudian yang B, jika perusahaan memproduksi 200 juta unit barang, berapa biaya variabel rata-rata? Jadi biaya variabel rata-rata disebut juga average variable cost atau AVC. Rumusnya adalah total variable cost per quantity atau variable cost per quantity. Jadi di sini kan kita udah dapat variable cost adalah 60 Q. 60 Q dibagikan dengan Q, berarti average variable cost-nya adalah 60. Yang ketiga atau yang C, berapa biaya produksi marginal? Biaya produksi marginal disebut juga dengan MC atau marginal cost. Apa itu? Nah, ini tuh merupakan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika menambah satu unit barang produksi. Nah, ini dapat kita cari dengan mencari turunan pertama dari total cost atau mencari selisih antara total cost ketika kita memproduksi barang sebanyak N dengan total cost ketika kita memproduksi barang sebanyak N kurang 1. Nah, di sini MC itu sama dengan TC aksen. TC aksen sama dengan 60. Jadi kita tinggal turunin aja dari 500 tambah 60 Q. Kemudian pertanyaan D, Marimar ingin mengekspansi usahanya, maka dia meminjam uang. Akibat dari ekspansi tersebut, biaya tetapnya bertambah 50 juta. Berarti FC aksen sama dengan FC ditambah 50 juta. FC sebelumnya adalah 500. 500 tambah 50 juta. Sama dengan 550 juta. Nah, sedangkan di sini variabel cost-nya menurun menjadi 40 juta per 1 juta unit produksi. Berarti variabel cost saat ini adalah 40 Q. Mengapa di sini kita buat 40 aja? Karena TC-nya dinyatakan dalam juta. Ini juga nanti kita tulis dalam persamaan adalah 550. Kemudian karena dia tadi meminjam, jadi ada yang namanya variabel bunga, di mana setiap meningkatnya 1% bunga maka akan menambah biaya sebesar 100 juta. Ini dapat kita tuliskan 100
B. Dengan B adalah tingkat perubahan persen bunga. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan biaya yang baru adalah 550 ditambah dengan 40 Q ditambah 100 B. Hubungan antara biaya produksi dengan jumlah barang X yang dihasilkan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 100 tambah 20 Q dikurang 4 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Jika jumlah barang X yang dihasilkan sebanyak 5 unit, tentukan besarnya. Yang pertama adalah AC. Apa itu AC? Adalah average cost atau biaya rata-rata. Di mana ini kita dapatkan dengan membagi total cost dengan kuantitas yang diproduksi. Di sini kita sudah mengetahui total cost-nya yaitu 100 ditambah 20 Q dikurang 4 Q kuadrat tambah Q pangkat 3 per Q. Maka ini 100 per Q ditambah 20 dikurang 4 Q ditambah Q kuadrat. Tinggal kita substitusi Q dengan 5 karena dia berhasil memproduksi 5 unit. 100 per 5 ditambah 20 dikurang 4 kali 5 ditambah 5 dikuadratkan. Sama dengan 20 ditambah 20 dikurang 20 tambah 25 sama dengan 20 tambah 25 yaitu 45. Hasilnya adalah B. Yang ditanya adalah average fixed cost atau AFC. Rumusnya adalah FC per Q. Mana fixed cost ini merupakan konstanta dalam biaya total ataupun dalam persamaan TC yaitu 100. Maka 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, C adalah average variable cost. Mana rumus AVC sama dengan TVC atau total variable cost dibagikan dengan kuantitas atau bisa juga variable cost dibagikan dengan kuantitas. Nah, ciri-ciri variable cost itu adalah bergantung pada jumlah kuantitas barang yang diproduksi sehingga ada unsur variable Q di dalamnya yaitu 20 Q dikurang 4 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 dibagikan dengan Q. Maka ini kita bagikan 20 kurang 4 Q ditambah Q kuadrat. Yaitu 20 dikurang 4 dikali 5 ditambah 5 kuadrat. Maka ini 20 kurang 20 ditambah 25 sama dengan 25. Atau untuk cara yang lebih mudahnya itu sebenarnya AFC sama dengan ATC dikurang dengan AVC. Atau dapat juga kita tuliskan bahwa ATC sama dengan AFC ditambah dengan AVC. Selanjutnya di sini disajikan tabel berisi harga, jumlah permintaan, dan juga jumlah penawaran. Ditanya, pertama adalah hitung price elasticity of demand ketika harga $80 dan ketika $100. Nah, rumus elastisitas sama dengan P per Q dikali dengan delta Q per delta P. Maka ketika harga $80, P-nya sama dengan 80 dan Q-nya adalah 20 dikali delta Q 20 dikurang 22 min 2 per delta P 80 kurang 60 sama dengan 20. Ini dicoret 4, ini 10. Ini sama dengan min 0,4. Selanjutnya ketika harga $100 itu P-nya sama dengan 100, Q-nya sama dengan 18, delta Q sama dengan 18 kurang 20 min 2 dan delta P-nya sama dengan 100 kurang 80 yaitu 20. Ini bisa coret, ini 5 dan ini 9. Sama dengan min 5 per 9 atau setara dengan kurang lebih min 0,5. Nah, jadi tanda min di sini itu menandakan bahwa ini merupakan elastisitas dari permintaan. Dan karena hasilnya itu berada di antara 0 dan 1, maka elastisitasnya bersifat inelastis. Selanjutnya pertanyaan B, hitung price elasticity of supply
ketika harga $80 dan ketika $100. Nah, ini rumusnya sama aja, jadi ketika harga $80, maka P-nya sama 80. Q sama dengan 16, delta Q sama dengan 16 kurang 14, 2, delta P sama dengan 80 kurang 60 sama 20, ini bisa dicoret 4, bisa dicoret 8, ini bisa dicoret 2, berarti 0,5. Kemudian ketika harga sama dengan $100, ini diketahui P-nya adalah 100, Q-nya sama dengan 18 dikalikan dengan delta Q-nya sama dengan 18 kurang 16, 2, dan delta P-nya 100 dikurang 80 sama dengan 20. Ini bisa dicoret juga, nilainya 5, dan ini 9, 5 per 9, hasilnya kurang lebih adalah 0,5. Dan itu merupakan inelastis. Yang C ditanya berapakah harga keseimbangan dan kuantitasnya. Jadi keseimbangan atau equilibrium itu tercapai ketika QD sama dengan QS. Kita tinggal cari di tabel ini antara permintaan dan penawaran yang jumlahnya sama. Nah, di sini kita lihat ketika harganya 100, jumlah permintaan dan penawarannya sama, sehingga Q equilibriumnya adalah 18 dan harga equilibriumnya sama dengan 100. Soal yang terakhir atau D, jika pemerintah menentukan price ceiling sebesar $80, apa yang terjadi dan jelaskan. Nah, jika tabel tersebut, tabel yang ini, kita buat dalam grafik, ini akan seperti ini. Nah, dari bentuknya ini sebenarnya udah kelihatan bahwa dia bersifat inelastis karena berbentuk agak curam. Jika seperti tadi ada kebijakan price elasticity, kalau kita gambarkan dalam grafik itu akan seperti ini. Nah, jadi ini yang tadinya harga equilibrium, harga yang berlaku itu adalah ini. Dengan 80 akibat kebijakan price ceiling oleh pemerintah. Nah, apa dampaknya? Yang pertama, turunnya harga. Yang kedua, adalah shortage, di mana QS lebih kecil dari QD. Hal ini terjadi karena turunnya supply. Mengapa? Ketika harga dibuat menjadi lebih rendah dari harga keseimbangan, maka tidak semua produsen mampu untuk menjualnya pada tingkat harga tersebut. Karena dalam pasar itu terdapat jenis-jenis produsen. Ada yang namanya produsen submarginal, yaitu produsen yang daya jualnya itu di atas harga pasar ataupun harga yang berlaku. Jadi dia itu dapat menjual barangnya ketika harganya itu lebih tinggi. Nah, di sini harganya malah turun ke 80 sehingga dia itu tidak mampu untuk menjual di tingkat harga tersebut. Dan ada juga yang namanya produsen marginal. Produsen marginal ini adalah produsen yang harga jualnya itu sama dengan harga equilibrium yang berlangsung sebelumnya. Jadi dia ini adalah produsen yang dia cuma bisa menjual barangnya jika harganya itu $100. Nah, sedangkan ketika harga itu turunkan $80, dia tidak mampu lagi menjual barang tersebut. Hal itulah yang membuat QS mengalami penurunan ketika ditetapkan kebijakan ceiling price. Diketahui bahwa sebuah perusahaan kompetitif menjual produknya dengan harga $0,10 per unit. Fungsi biaya total dan marginalnya adalah TC sama dengan 5 kurang 0,5 Q ditambah 0,001 Q kuadrat. Dan MC sama dengan min 0,5 ditambah 0,002 Q. Di mana TC adalah total biaya dan Q adalah tingkat output atau unit per periode waktu. A. Tentukan tingkat output yang maksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Nah, jadi ketika perusahaan mencapai
keuntungan maksimal ataupun kerugiannya minimal itu adalah saat MR sama dengan MC. Nah, di sini secara tersurat sudah dinyatakan MC. Nah, sedangkan di sini dari kalimat pertama ini kita dapatkan bahwa total revenue-nya adalah 0,10 dikali Q. Dan MR sama dengan turunan pertama dari TR, sehingga sama dengan MR-nya sama dengan 0,10 atau 0,1. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan ataupun ke MR sama dengan MC, berarti 0,10 sama dengan min 0,5 ditambah 0,002 Q. 0,6 sama dengan 0,002 Q. Q sama dengan 0,6 per 0,002. Ini sama-sama kita kali 1000 berarti 600 per 2 sama dengan 300. Maka tingkat output yang memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dalam jangka pendek adalah sebesar 300. Selanjutnya yang B, jika harga input meningkat dan menyebabkan fungsi biaya menjadi TC sama dengan 5 kurang 0,10 Q ditambah 0,02 Q kuadrat, MC sama dengan min 0,10 ditambah 0,004 Q. Berapa tingkat output equilibrium yang baru? Jelaskan apa yang terjadi dengan tingkat output yang memaksimalkan keuntungan ketika harga input dinaikkan. Di sini itu hanya disinggung kalau misalnya harga inputnya meningkat. Artinya karena TR tidak ada disinggung, maka kita asumsikan bahwa TR itu tetap. Dan kita tinggal memasukkan ke persamaan MR sama dengan MC. Berarti 0,10 sama dengan min 0,10 ditambah 0,004 Q. Berarti 0,004 Q sama dengan 0,2 Q sama dengan 0,2 per 0,004. Jadi kita kalikan 1000 berarti 200 per 4 sama dengan 50. Berarti tingkat output equilibrium yang baru itu adalah sebanyak 50. Jelaskan apa yang terjadi. Di sini terjadi penurunan tingkat output untuk memaksimalkan keuntungan karena harga inputnya naik. Mengapa hal ini terjadi? Karena ketika inputnya naik, maka biaya produksinya itu juga akan meningkat. Jelaskan pertimbangan perusahaan dalam menutup sementara pabrik maupun keluar dari pasar secara keseluruhan. Menjadi soal ini itu sebenarnya memberikan instruksi agar kita menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh produsen. Nah, jadi rugi itu tidak semata-mata membuat produsen sebenarnya untuk berhenti berproduksi. Ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu tetap produksi, berhenti sementara, dan keluar dari pasar. Nah, kondisi yang bagaimana yang membuat produsen itu akan tetap produksi, berhenti sementara ataupun keluar dari pasar? Yang pertama itu adalah tetap produksi, yaitu ketika P lebih besar dari AVC. Nah, mengapa produsen tetap berproduksi ketika P lebih besar dari AVC, padahal P lebih kecil dari AC ya? Nah, itu mungkin saya untuk lebih mudah memahami akan digambarkan oleh grafik. Ini dalam grafik PPS, P sama dengan D sama dengan R sama dengan MR. Ini adalah MC, ini adalah AVC, dan ini adalah AC-nya. Nah, jadi kerugian yang ditanggung itu ketika berproduksi itu adalah sebesar ini. Nah, sedangkan yang ini itu berhasil tercover. Nah, karena sebagian besar biaya itu masih dapat tercover, maka perusahaan akan tetap melanjutkan produksinya. Kemudian, kondisi yang kedua adalah berhenti sementara atau shutdown. Ini
terjadi ketika TR lebih kecil dari PC atau P lebih kecil dari APC. Nah, mengapa demikian? Saya juga akan menjelaskannya melalui menggambar grafik di PPS. Ini P sama dengan D sama dengan R sama dengan MR. Ini adalah MC. Kemudian ini ada AVC. Dan ini ada AC. Jadi kerugian yang ditanggung adalah sebesar kerugiannya ada sebesar ini. Jadi ketika produksi, kerugian yang ditanggung adalah fixed cost dan variable cost. Sedangkan tidak produksi hanya menanggung fixed cost, sehingga perusahaan dalam jangka pendek itu akan memilih untuk berhenti sementara karena kerugian yang akan ditanggung itu lebih kecil ketika tidak berproduksi. Kemudian yang ketiga itu adalah kondisi keluar dari pasar, yaitu perusahaan akan memutuskan untuk keluar dari pasar atau exit the market itu saat TR lebih kecil dari TC atau P lebih kecil dari AC di jangka panjang. Dengan kata lain, mungkin ini ketika dapat kita katakan bahwa perusahaan itu akan keluar dari pasar itu ketika kondisi ini itu masih terus berlangsung hingga di jangka panjang. Pun ketika misalnya dalam jangka pendek dia berhenti sementara, tapi kondisi itu malah berlangsung terus hingga jangka panjang, itu akan membuat dia keluar dari pasar. Hal tersebut terjadi karena harga jualnya masih lebih kecil dari biaya produksi rata-rata, sehingga lebih baik perusahaan memutuskan untuk keluar dari pasar. Kita sampai di soal terakhir. Tabel di bawah ini menggambarkan sebuah fungsi produksi dari sebuah barang. Disajikan tabel yang berisi informasi tentang labor, output, average product of labor, dan marginal product of labor. Nah, pada instruksi A disuruh untuk hitunglah berapa nilai average product of labor dan marginal product of labor dari fungsi produksi di atas. Nah, mari kita hitung. Average product of labor ini juga disebut sebagai APL atau mungkin AP. Rumusnya adalah output dibagikan dengan labor. Ini berfungsi untuk menghitung rata-rata produksi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Nah, adapun rumusnya adalah total output dibagikan dengan total tenaga kerja yang bekerja saat itu. Jadi, 30 dibagi dengan 1. 55 dibagi dengan 2, 75 dibagi 3, 90 dibagi 4, 100 dibagi 5, 105 dibagi 6, dan 107 dibagi 7. Nah, hasilnya adalah ini. Selanjutnya adalah marginal product of labor. Itu disebut sebagai MP ataupun MPL. Untuk rumusnya adalah perubahan output dibagikan dengan perubahan labornya. Karena marginal product of labor ini berfungsi untuk melihat seberapa banyak pertambahan output akibat pertambahan satu labor ataupun sekian labor. Nah, karena di sini itu pertambahan tenaga kerjanya itu cuma selisih 1, berarti untuk pembaginya itu adalah 1, jadi kita bisa langsung mencari selisih output saat ini dengan output sebelumnya. Nah, untuk di baris pertama ini kita dapat mengosongkan ataupun mengisi 30 karena pada saat labor 0 itu pastinya outputnya juga 0. Dan saya di sini akan mengisi 30. Nah, untuk pada saat labor kedua berarti 55 dikurang 30 dibagi dengan 2 dikurang 1. Itu seterusnya.
Jadi di sini kita sudah dapat nilai dari APL dan juga MPL-nya. Lanjutnya instruksi B. Apakah nilai marginal product of labor menunjukkan pola diminishing of return? Jelaskan. Nah, apa itu diminishing of return? Diminishing of return merupakan suatu kondisi di mana terjadi penambahan output. Padahal jumlah labornya itu ataupun jumlah faktor produksi itu ditambah. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena ada satu faktor produksi yang tetap. Nah, misalnya ini labornya terus bertambah, tetapi mesin itu tetap. Nah, padahal satu mesin itu seharusnya sudah cukup hanya ditangani satu orang. Namun, perusahaan ini malah menambah hingga 7 orang, jadi penggunanya itu tidak efektif lagi dan labornya ini malah banyak yang kerjanya itu tidak penting lagi karena satu orang sebenarnya sudah cukup untuk mengoperasikan mesin tersebut agar berproduksi dengan optimal. Nah, di sini apakah marginal product of labor menunjukkan pola diminishing of return? Berarti jawabannya adalah ya, karena di sini awalnya dia produksinya itu berhasil tambah dari 0 jadi 30, lanjutnya 30 ke 55 bertambah 25, 55 ke 75 tambah 20, 75 ke 90 tambah 15, dan seterusnya. Hingga pertamanya itu cuma 2. Di sini kita lihat MPL-nya itu semakin lama semakin menurun. Inilah yang disebut diminishing of return. Dimana pada saat kita menambah faktor produksi berupa labor, penambahan outputnya itu malah menurun. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, tapi saya akan tekankan lagi bahwa hal ini terjadi karena ada salah satu faktor produksi yang tetap. Jadi di sini misalnya mesinnya itu tetap jumlahnya cuma 1. Jadi ketika satu mesin itu sebenarnya sudah cukup diatasin satu orang, tapi malah labornya itu ditambah itu jadi tidak efisien sehingga marginal product of labornya itu malah mengalami penurunan.